Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang ke-15 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-63. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menantikan Engkau. Hanya kepadamu-lah kami meletakkan harapan kami, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Nyatakanlah firman-Mu saat ini kepada kami yang merindukan-Mu. Di dalam cinta-Mu ya Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Yosua 15 ayat 20-63. Inilah milik pusaka suku Yehuda menurut kaumnya, kota-kota suku Yehuda yang paling jauh di tanah Negeb. Dekat perbatasan Edom ialah Kabseel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kedes, Hasor, Yitnan, Sif, Telem, Bealot, Hasor Hadata, Keriot Hesron yaitu Hazor, Amam, Sema, Molada, Hasargada, Hesmon, Bet Pelet, Hasar Sual, Bersheba, dan semua kota kecilnya. Baala, Iyim, Ezem, Eltolat, Kesil, Horma, Siglak, Matmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain, dan Rimon. Seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di Shevela, Estaol, Zora, Asna, Zanoah, Enganim, Tapuah, Enam, Yarmut, Adulam, Soko, Azeka, Saarim, Aditaim, Gedera, dan Gederotaim, 14 kota dengan desa-desanya. Zenan, Hadasa, Migdalgat, Dilean, Mispa, Yokteel, Lakis, Boskat, Eklon, Kabon, Lahmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagon, Naama, dan Makeda, 16 kota dengan desa-desanya. Libna, Eter, Asan, Yiftah, Asna, Nezib, Kehila, Aksib, dan Maresa, 9 kota dengan desa-desanya. Ekron dengan semua kota kecil dan desanya, mulai dari Ekron sampai ke laut, semua yang dekat Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan semua kota kecil dan desa-desanya. Gaza dengan semua kota kecil dan desa-desanya, sampai ke Wadi Mesir, laut besar dan pantainya. Juga di pegunungan, Samir, Yatir, Soko, Dana, Kiryatsana yaitu Debir, Anab, Estemo, Anim, Goshen, Holon, dan Gilo, 11 kota dengan desa-desanya. Arab, Duma, Esan, Yanum, Betapuah, Afekah, Humta, Kiryat Arba yaitu Hebron, dan Sior, 9 kota dengan desa-desanya. Maon, Karmel, Sif, Yuta, Yisrael, Yokdeam, Sanoah, Kain, Gibea, dan Timna, 10 kota dengan desa-desanya. Halhul, Betsur, Gedor, Ma'arat, Bet-Anot, dan Eltekon, 6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Baal yaitu Kiryat Yearim dan Raba, 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun Bet-Araba, Midin, Sekaka, Nipsan, kota garam, dan Engedi, 6 kota dengan desa-desanya. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, belum dapat dihalau orang Yehuda. Orang Yebus itu masih tinggal bersama orang Yehuda di Yerusalem sampai hari ini. Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika menceritakan kebesaran seseorang, seringkali fokusnya hanya tentang hal-hal positif orang itu. Kegagalan yang dialami, kesalahan yang pernah dilakukan, kelemahan yang dimilikinya, atau celah kecil dalam tindakannya tidak mendapatkan perhatian, diabaikan, bahkan dianggap tidak ada. Tidak demikian dengan catatan tentang kota-kota suku Yehuda. Di antara banyaknya kota yang menjadi milik suku Yehuda, dicatat juga bahwa satu kota, yaitu Yerusalem, masih diduduki orang Yebus. Hanya satu kota yang belum berhasil dikuasai oleh suku Yehuda. Bayangkan,
kota yang sudah dikuasai oleh suku Yehuda ada 101. Hanya satu kota yang belum dikuasai. Namun itu tidak ada artinya dan sungguh tak sebanding. Kalaupun misalnya satu kota itu tidak dicatat, rasa-rasanya orang tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun nyatanya, kekurangan itu tetap dicatat dengan jujur. Cara mencatat secara jujur ini bukan sekedar mengatakan suatu kebenaran, tetapi juga tidak menyembunyikannya. Kesuksesan dicatat, tetapi kegagalan juga tidak disembunyikan. Kita perlu meneladan sikap semacam itu. Bukan hanya tentang mencatat fakta, tetapi juga menerima diri apa adanya. Kekuatan, kelebihan, dan keberhasilan adalah hal yang membanggakan. Namun, kelemahan, kekurangan, dan kegagalan bukanlah aib, melainkan bagian dari hidup. Tidak perlu disembunyikan. Justru dengan jujur mengakuinya, kita menunjukkan bahwa hal-hal negatif tidak mengalahkan kita, tetapi membuat kita lebih kuat untuk bangkit dan berusaha lagi. Sejarah hidup kita perlu dicatat, baik secara harfiah dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk ingatan. Namun, catatan itu mesti jujur. Dengan kejujuran itu kita bisa melihat diri kita seutuhnya. Kita tidak hanya dibentuk dari kekuatan, kelebihan, dan keberhasilan. Kita juga dibentuk dari kelemahan, kekurangan, dan kegagalan. Jujur atas catatan hidup membuat kita menghargai hidup yang telah, sedang, dan akan kita jalani. Mari kita berdoa. Allah Maha Kasih, ajar kami untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam hidup kami. Berikanlah kami keberanian untuk berkata dan bertindak dengan tulus tanpa ada kepura-puraan. Di dalam kasih Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.